Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini hari Minggu tanggal 2 Maret 2025. Kita akan bahas mengenai requestan. Jadi dari Om Yudiantoro ya. Minta dibahas mengenai MDKA Group. Jadi Merdeka Group ini bergerak di bidang pertambangan emas. Ada dua entitas, pertama adalah Merdeka atau MDKA, kemudian ada MBMA. MBMA ini juga listing di bursa. Yang MDKA sendiri sekarang masih profitnya masih minus, walaupun revenue-nya naik nih 43% dari tahun lalu, tapi profitnya malah turun 405% dari tahun lalu. Sedangkan MBMA linear ya, revenue-nya naik, profitnya juga naik. Dilihat dari laporannya, ini ada sales terkait dengan nikel, operation-nya naik dari sisi pertambangan dan juga sisi sales. 2024 ini sales-nya naik karena memang sebelumnya mereka belum jualan sepertinya ya. Terus dari proses nikel juga, nickel processing operation ini bagus, naik juga. Goldnya yang turun ya. Goldnya turun 27% untuk produksinya. Jualannya goldnya turun 20%. Ini laporan di Q3 2024 ya. Laporan konsolidasi terkait revenue-nya dari 2023 ke 2024 memang naik 42%. Ini 9 bulan dibandingkan 9 bulan ya. EBITDA-nya juga naik ya. Earning before tax ya, before interest juga, depresiasi dan amortisasi. Nah, tapi kalau dilihat profit and loss-nya, mereka habis di depresiasi. DNA ini mestinya depresiasi dan amortisasi. Kemudian finance expense ini interest karena ada hutang. Jadi mereka ini suka nerbitin hutang ya. Suka nerbitin obligasi. Saya nggak tahu suka atau gimana, tapi sering gitu. Ini soalnya ada prospektusnya juga nih, barusan rilis. Jadi Merdeka Copper Gold, kegiatan usaha pertambangan emas, perak, tembaga, nikel, mineral ikutan lainnya. Ini penawaran umum, dia akan targetkan himpun dana itu 15 triliun. Obligasi berkelanjutan kelima. Dan ini itu 1 triliun yang di penawaran umum yang sudah terbit dan menawarkan untuk tahap 2 tahun 2025 dengan 2,8 triliun. Nah, yang kita mesti tahu ini itu, obligasi ini itu, siapa yang membeli kan gitu kan. Apakah pemegang saham pengendalinya atau umum. Ini tanggal efektifnya Desember, penjatahan itu di Februari, distribusi dan seterusnya. Terus ini ada laporan konsolidasi tadi ya. Dari 2023 ke 2024, setara kasnya itu turun 437 juta dolar. Ini sebenarnya besar sekali ya. Nah, ini agak kurang bagus sebenarnya karena kasnya turun tapi piutangnya naik nih. Dari 100 juta dolar ke 253 juta dolar. Terus kalau dilihat dari reporting pendapatan usaha, memang naik dari 1,1 T ya, 1,1 miliar ke 1,6 miliar dolar, tapi laba usahanya itu tidak naik sesignifikan itu. Karena beban pokok pendapatannya juga naiknya signifikan sekali. Kalau sebelumnya itu 1 miliar, ini 1,5 miliar. Jadi profitnya atau laba kotornya itu sama-sama aja nih, 118 juta dolar. Sehingga laba usahanya juga segitu-segitu aja. Nah, karena beban keuangannya dan beban lain-lainnya juga besar, maka labanya itu juga minus 19 juta dolar. Nah, kalau lihat laporan keuangan yang seperti ini, saya itu sebenarnya kurang tertarik kalau harus memiliki saham seperti ini. Dan ini mereka tidak bagi dividen. Selama listing dari 2015 tadi saya lihat, nah ini ya, Juni 2015, belum pernah sekalipun mereka itu bagi dividen ke pemegang saham. Lihat di corporate action, dividen, ini kosong teman-teman. Kalau kosong, berarti pemegang sahamnya dapat apa gitu kan. Nah, kalau lihat pemegang sahamnya kan ini nih, corporate structure-nya itu ada Provident, ada Saratoga, Thohir Group, CATL, dan lainnya gitu.
Kemudian yang MBMA itu dimiliki MDKA 50%. Lainnya dimiliki oleh Huayu Cobalt. Sepertinya ini perusahaan Cina. Lah, ini nggak biasa Providen, Saratoga, Thohir Group punya perusahaan tapi nggak bagi dividen itu menurut saya nggak biasa gitu. Apakah ada cara lain mendapatkan manfaat dari perusahaan ini? Itu yang saya nggak tahu. Gitu. Tesisnya adalah yang paling memungkinkan dari sisi hutang. Obligasi-obligasi yang diterbitkan itu pemegangnya mesti harus orang-orang ini gitu. Supaya apa? Supaya mereka mendapatkan bunga ya dari sini nih. Finance expense 75 juta dolar nih. Setiap ini berarti 9 bulan ya. Karena EBITDA-nya itu sebenarnya ada. Ya lumayan lah 222 juta dolar kan lumayan. Hanya dikurangi depresiasi, dikurangi expense dan other, tax-nya 1, akhirnya net loss. Perusahaan yang net loss begini ya mestinya pajaknya juga nggak besar, nggak seperti perusahaan yang untung. Terus kalau dilihat pengendalinya atau pemegang saham, MDKA itu semuanya punya ya, ini Pak Suwarna ini punya saham segini, Pak Albert Saputro, kemudian Pak Andrew, Pak Gavin, Hardi Wijaya, kemudian Titin Supeno. Nah, Saratoga juga punya 19%. Mitra Daya Mustika ini juga anaknya Saratoga mestinya ini ya, 11%. Jadi total mestinya sekitar 30%. Kemudian Jason Lawrence, kemudian David Thomas, Garibaldi Thohir itu juga punya 7,4%. Nah, kalau ngelihat performance revenue memang mayoritas itu masih ada di gold. Baru selanjutnya ada di Cooper. Apa ini bacanya benar nggak teman-teman ya? Koreksi ya. Kemudian ada di NPI, HGNM apa ini ya? Saya kurang begitu paham. Nanti teman-teman cek aja. Dan project-projectnya sebenarnya banyak. Projectnya Panic Gold Project ini kalau saya lihat itu besar sekali sebenarnya. Nanti kita coba lihat bahas di sebelahnya. Terus lihat dari sisi margin analisis, ini juga bagus sebenarnya ya. Penjualan gold itu per ounce ya ini ya. Kan segini nih, cash-nya segini. Marginnya itu besar, 1,2 dolar per ounce. Terus ini Cooper juga sama, tapi ini tipis. Yang paling gede marginnya itu di gold. Ini mungkin sekitar berapa nih? 30%-an ya. 28% nih marginnya. Limonite. Ya, Saprolite itu 4,7 dibagi 29 sekitar 6 persenan ya. 6%, 7% mungkin ya. Kemudian NPI ini sekitar 10%. HGNM ini ya ini yang kecil nih. Ini cuma 4 persenan ya. 1.300 ya, sekitar 4%, 5% lah. Yang paling gede sebenarnya gold. Gold ini bisa sampai 40 persenan ini. Lebih malah, 50% lebih, 60% lebih malah. Tapi laporan keuangannya kenapa minus gitu. Dan sayangnya dia nggak bagi dividen. Jadi saya kalau mereview perusahaan yang nggak bagi dividen itu buat saya nggak masuk dalam kriteria. Kenapa? Karena dividen itu bagi saya itu garansi kita sebagai retail yang ngikut pengendali-pengendali yang besar-besar itu untuk ikut menikmati perusahaan ini slice by slice ya, sedikit demi sedikit tanpa harus menjual. Kalau nggak bagi dividen kita harus menjual sahamnya dan itu kita harus nungguin harganya naik gitu. Padahal harga naik itu faktornya eksternal sekali gitu. Macam-macam kan faktornya harga naik. Tapi kalau dividen faktornya itu hanya internal perusahaan. Dan itu kita bisa review dengan apa? Dengan project-project yang mau dijalankan, dengan cost yang ada. Ya ini kan Pani nih, Pani lagi development nih ya. Pani project itu ada di nih di sini nih. Di Gorontalo ya. 70% ownership. Besar ini. 2025 expected first gold production from Hiblip operation ya. 500.000 ounce peak annual growth production ya gitulah. Gorontalo ya, Sulawesi ya. Bagus nggak? Bagus. Tapi yang bagus ini tidak langsung efek ke kita masalahnya.
Kalau perusahaan yang rajin bagi dividen, ketika dia ada project-project begini, dia berhutang dulu untuk nanganin projectnya, dia meminjam dulu, itu nggak masalah. Yang penting dia masih membagi dividen. Karena kita retail itu dapatnya ya dari dividen kalau saya lihat. Kalau dia nggak bagi dividen, ya akhirnya semua hal yang ada di dalam perusahaan ini masuknya itu semuanya ke pengendali. Nah itu buktinya pengendali juga nggak dapat dividennya bang. Misalnya begitu ada pertanyaan. Caranya macam-macam. Kalau udah korporasi besar kan macam-macam. Ada yang transfer pricing, dibikin perusahaan cangkang, jual ke grupnya sendiri, jualnya murah nanti di grup sendiri nanti apa namanya dijual mahal, yang grupnya itu ternyata tidak listing, misalnya gitu. Bisa nggak? Bisa. Banyak kan perusahaan-perusahaan yang jualnya ke Singapura dulu, baru Singapura diekspor. Di Indonesia perusahaannya rugi, di Singapura perusahaannya untung. Di Indonesia pajak badan 22%, di Singapura pajak badan 0%, misalnya gitu kan. Nggak tahu pajak badan di Singapura sekarang berapa untuk perusahaan-perusahaan trader. Jadi mereka lebih memilih transfer pricing seolah-olah. Hampir sama tuh kayak yang ini barusan di teken ya sama Menteri Bahlil. Jadi menaikkan aturan baru mulai 1 Maret ekspor batubara pakai HBA ya. Harga batubara acuan. Ini supaya apa? Kalau acuannya itu jelas, bisa menghindari namanya transfer pricing bagi perusahaan-perusahaan yang jualnya di bawah HBA. Apa itu transfer pricing? Ya, teman-teman carilah di Google ya. Intinya adalah memindahkan dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya, jual beli dia, tapi jual belinya itu tidak normal. Sehingga dari perusahaan A ke perusahaan B, yang perusahaan A ini jualnya itu kemurahan. Sehingga yang perusahaan A ini tidak untung. Ini untuk apa? Untuk menghindari pajak. Karena pajak badan itu untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki keuntungan atau punya net profit. Kalau dia nggak untung, nggak kena pajak, orang rugi kok gitu. Tapi anehnya, banyak perusahaan yang rugi bertahun-tahun, dia nggak tutup-tutup. Anehnya begitu. Nah, saya tidak menuduh atau saya tidak menghipotesis terkait MDKA, apakah ada hal-hal seperti itu di dalamnya. Saya tidak membicarakan hal itu. Tapi banyak pemilik atau banyak investor yang ada di dalam perusahaan itu yang melakukan seperti itu. Mungkin MDKA tidak ya. MDKA bisa jadi nggak seperti ini gitu. Tapi yang memungkinkan adalah ya tadi, dia menerbitkan surat utang. Ini ya, obligasi. Jadi surat utang diterbitkan, kemudian yang memberikan hutang ini siapa? Induknya dengan bunga tertentu. Sehingga induknya dapat apa? Dapat bunga, bukan dapat dividennya. Makanya di laporan keuangan tadi, menurut saya agak aneh. Bunganya gede nih. Dan mungkin mereka punya project-project ya. Jadi ya, tapi ini listing kan dari 2015, masa sampai sekarang nggak pernah bagi dividen kan aneh aja. Terus Pani ini juga bagus kalau dibandingkan dengan yang lain-lain untuk projectnya goldnya dia di Gorontalo ini. Ini dia punya skaternya ya. Ini production profile Pani 500 kilo ons ya per annual. Jadi per tahun ya. 500.000 ons per tahun. Yang paling gede ini Barik ya. Barik. Terus gas Muruntau. Terus ini Freeport teman-teman. Grasberg nomor 3 loh di dunia. Kemarin saya baca tuh, konon katanya kalau hasil gold dari Freeport ini dibagikan ke semua orang yang ada di Indonesia, satu orang itu dapat 4 kilo. Dapatnya 4 kilo per orang. Coba deh cari beritanya, ada tuh. Tahukah Anda jika emas di Irian dibagi rata, rakyat Indonesia akan kebagian 3 ton setiap jiwa. Oh, 3 ton. Bener nggak ini? Nggak tahu saya. Ya, gitulah ya. Oke, kita lanjutkan ke MDKA. Kesimpulannya apa? Ini perusahaan secara future cukup bagus, tapi kalau saya pribadi tidak tertarik karena dia tidak bagi dividen. Hanya itu aja. Karena bagi saya dividen itu sebagai garansi. Kita tidak mengharap satu emiten, ya, saya tidak mengharapkan satu emiten itu harganya naik, kemudian kita take profit dari situ gitu. Itu bukan tujuan utamanya gitu. Nah, pengennya ya mereka bagi dividen. Dari sisi harga memang turun di bawah MA 200-nya ya. Udah
bulan-bulan. Nah, saya nggak bisa ngitung murah mahalnya. Kenapa? Karena hitungan murah mahal saya itu berdasarkan dividennya mereka. Kalau ini nggak bagi dividen, kalau buat saya ini jadinya mahal sekali. Gitu. Semua saham yang ada di list saya itu dihitung murah mahalnya itu berdasarkan dividen aja. Paling itu aja dari saya. Jadi ini bukan rekomendasi jual atau beli ya. Silahkan kalau teman-teman mau ambil dan berharap prospek yang jangka panjang dan masih percaya dengan perusahaan ini sebenarnya bagus perusahaannya. Pemegang sahamnya juga bagus-bagus ya. Saratoga, Pak Garibaldi Thohir, itu bagus-bagus. Dan ini public expose-nya termasuk perusahaan yang direview. Menurut saya itu bagus reviewnya. Karena kalau laporannya seperti ini tuh mestinya bagus secara reviewnya. Saya beberapa lihat perusahaan-perusahaan lain yang expose-nya itu sederhana sekali gitu. Nggak mencerminkan kalau dia itu listing di bursa efek gitu loh. Nah kalau ini bagus. Artinya manajemennya jalan. Kekurangannya ya cuma itu aja. Dia tidak bagi dividen. Dan jika tidak bagi, sekali lagi saya tidak tertarik. Karena masih banyak perusahaan yang bagi dividen. Dan harganya juga cukup murah. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.